Pemirsa, pelapor kasus Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP, Aristo Pangaribuan, mengatakan ada bukti-bukti kuat yang menyatakan Hasyim memaksakan korban agar mengikuti nafsu dari Hasyim Asyari. So far sih kita tidak mau, jadi ini sebenarnya, ini proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digaris bawahi. Ya. Kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik, bukti bahwa metodologis ada metode tertentu yang digunakan untuk meyakinkan seseorang, dalam hal ini tadi pengadu ini, untuk mau mengikuti nafsu dan keinginan pribadinya ketua KPU itu. Jadi kalau materi sih udah nggak terpikir lagi ya sejauh ini ya. Ini ada pesan nggak untuk Bapak Presiden RI? Kan tadi juga putusannya menyebut Presiden harus mengganti Hasyim. Enggak lah, biar yang titip pesan ke DKPP aja, saya sampai sini aja. Kan sudah keluar putusan, itu kan sudah miliknya publik dan itu kan memang harus dilaksanakan. Berarti intinya dari keputusan ini sudah cukup puas ya dari sisi korban sih? Kalau dari DKPP sudah cukup puas ya, tapi tadi pertanyaannya pidana atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi yang pasti dengan keputusan ini one step closer kan sebenarnya ke sana. Dan saya harus pertimbangkan juga, karena kan yang menjalani ini kan bukan kami kuasa hukum, yang menjalani pengadu sendiri sebagai perempuan ya. Gitu Mbak. Domisilinya kan di Belanda, ini mau langsung balik ke Belanda atau stay dulu di Jakarta? Dia bolak-balik Belanda, khusus untuk ini, dia bekerja di Belanda. Jadi khusus untuk ini, makanya dia berani ya. Sebenarnya tadi saya sarankan sebenarnya nggak usah facing media ya, tapi dia sendiri dia ingin sekali, karena dia ingin memperjuangkan, karena dia merasa being violated itu. Bang, apakah ini terindikasi ada korban lainnya selain ini, kan maksudnya baru yang pertama yang ngomong, apakah ada indikasi yang lain gitu? Yang pasti kan saya sudah pernah bilang wanita Hasna ini kan sudah pernah satu. Yang lain saya nggak tahu, jurnalis mungkin yang silakan menginvestigasi ya. Bang, terkait gitu. ketidakhadiran teradu ini seperti apa tanggapan? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin saja kan dia sidang-sidang ini prediksi saya ya kan, sidang-sidang kan dia mungkin tahu, dia preparing for the worst outcome, yaitu hari ini kan. Kalau di sini putusannya kayak gini disergap teman-teman begini kan pasti nggak mengenakan ya, tapi saya hormatilah keputusannya tidak datang. Bang, tapi kalau dari jalannya persidangan dari kemarin-kemarin sebetulnya kan ini kan tertutup, kita nggak tahu apa-apa juga. Tapi terkait dengan bantahan dari Hasyim segala macam itu, apakah ya itu bantahannya sangat tidak valid gitu? Bagaimana yang disampaikan Hasyim selama persidangan beberapa kali? Kan tadi dibacakan tadi kan di aduan kita, bantahannya apa? Ternyata kan sama sekali bantahannya tadi DKPP yang mengatakan bantahannya tuh nggak relevan dengan aduannya, gitu Mas. Maria mau menambahkan soal itu? Udah ya? Terima kasih. Yes. Satu lagi, misal nanti dari pengadunya ini tidak mau lanjut ke pidana, itu dari pemerintah sendiri atau dari lembaga lain, apakah bisa langsung dengan inisiatif sendiri untuk melanjutkan kasus itu ke ranah pidana? Atau mungkin dari pihak Mas berharap Membuka laporannya bisa, tapi kan perlu keterangan kan, perlu keterangan dari korban. Nggak mungkin nggak ada keterangan dari korban, karena keterangan korban di Undang-Undang TPKS itu alat bukti utama loh. Ya, alat bukti utama. Ya ini persoalan harus bolak-balik, nanti menunggu, diperiksa gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah. Yang pasti tadi saya bilang one step closer. Mas tadi sempat tepuk tangan pengadu dan menangis ya Mas di ruang sidang setelah putusan dibacakan. Iya, karena Mbak sebagai perempuan gini ya, itu kan deg-degan sekali ya. Karena datang ke sini, kemudian ini kan goes public begini, itu kan luar biasa ya untuk keluarganya, teman-temannya, dan lain-lain lah. Jadi kan dia didampingi juga sama psikolog tadi yang sebelah kiri ya. Jadi sudah pasti dia sangat tertekan sekali. Gitu. Berarti tadi udah ada pendampingan psikolog, berarti sebenarnya secara mental udah siap untuk the worst itunya ya, hasil putusannya the worst. Ini kan sebenarnya hasil putusan terbaik, berarti udah siap juga dengan the worst. Sudah siap, kita sudah siapkan, saya sudah jelaskan juga. Saya sudah jelaskan sebenarnya. Saya bahkan kami bilang sebenarnya nggak usah datang aja kalau the worst begitu. Tapi dia tetap mau datang. Sekarang itu misi hidupnya adalah mengejar keadilan buat dirinya. Gitu. Ya, kita sebagai kuasa hukum membantu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.